Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pekan pertama kita sudah membahas tentang persyaratan dalam akad jual beli ya di pekan pertama. Dan insya Allah kita akan melanjutkan di pekan ini dengan pembahasan waktu dan tempat jual beli beserta salah satu faktor diharamkannya suatu akad jual beli. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, mungkin kita review sedikit ya di pekan kemarin, di pekan pertama ya, terkait tentang persyaratan dalam jual beli. Jadi kita sudah membahas ya 3 poin yang sebenarnya mirip-mirip secara judul, cuman kita harus bisa membedakan gitu ya. Yang pertama ada rukun jual beli, lalu ada syarat sah jual beli, dan yang ketiga adalah persyaratan jual beli. Jadi secara umum rukun jual beli itu ya sudah terbagi menjadi 3 ya. Ada penjual, ada pembeli, terus ada objek atau barang yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga adalah sigoh. Sigoh itu adalah pelafatan suatu akad. Jadi bisa sigoh fi'liyah, bisa sigoh qauliyah. Fi'liyah itu artinya dengan cara melakukan transaksi ya. Kita terima barang, kita bayar ke penjual, itu sigoh. Sigoh fi'liyah namanya. Tapi kalau sigoh qauliyah itu dengan suatu ucapan ya. Ya orang-orang zaman dulu biasanya. Ya, saya terima barangnya. Nah ini biasanya dipakai oleh mazhab Syafi'i ya. Tapi memang di zaman sekarang udah jarang yang pakai sigoh seperti ini. Itu dia. Makanya rukun ini penting. Kalau misalkan salah satunya hilang, itu bisa bermasalah. Sebagai contoh, di zaman sekarang ya, orang lagi ribut mempermasalahkan jual beli digital, aset digital. Nah, kita harus tahu objeknya ada nggak? Nah, ya kan seperti itu. Itu sebagai contoh, salah satu contoh. Lalu ada juga kita sudah membahas tentang syarat sah jual beli. Jadi syarat sah jual beli ini syarat-syarat yang memang sudah dibentuk oleh syariat ya, batasan-batasan gitu ya, aturan-aturan yang harus kita patuhi seperti itu ya. Kalau persyaratan dalam akad jual beli itu adalah persyaratan yang dibuat oleh manusia ya. Persyaratan yang bisa dibuat oleh penjual atau si pembeli ya. Jadi persyaratan ini hukum asalnya mubah ya, selama tidak melanggar syariat ya. Jadi banyak contoh-contoh persyaratan dalam jual beli ini sangat banyak ya. Banyak lah ya, ketika seseorang buat agreement, suatu akad dalam suatu bisnis, itu namanya persyaratan yang dibuat oleh pihak penjual atau pihak pembeli. Taib, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang pada pekan ini, yaitu waktul bai' ya, waktu jual beli ya. Jadi jual beli ini tidak terikat ya waktunya ya. Kapan saja kita bisa melakukan akad jual beli ya kan. Selama tidak menyebabkan tertinggalnya suatu kewajiban ya. Suatu kewajiban sebagai contoh adalah sholat Jumat ya. Makanya di zaman Utsman itu azan Jumat itu 2 kali ya. Hikmahnya apa? Hikmah azan pertama ini untuk memberitahu orang-orang di pasar ya, orang-orang yang sedang beraktivitas untuk bersiap-siap datang ke masjid untuk persiapan sholat Jumat. Lalu ada azan kedua. Jadi makanya disebutkan ya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Yang artinya wahai orang-orang beriman ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Jika ya diserukan ya suatu azan ya, azan sholat Jumat, maka bersegera ya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu dan mengingat kepada Allah ya, datang ke masjid ya kita untuk beribadah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang seperti ini lebih baik bagimu jika kalian mengetahui ya. Jadi bahwasanya yang memberikan kita rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ingat. Kebanyakan kan kita bekerja nih kadang-kadang lagi pas azan, lagi asik kerja gitu ya.
akhirnya terlalaikan sholatnya ya. Nggak cuman sholat Jumat aja ya kan, sholat fardu juga seperti itu ya. Jadi kadang asik nih sama jual beli, asik sama pekerjaan, azan nanti dulu, akhirnya terlewatkan ya kan, sholatnya telat. Giliran masalah bisnisnya lagi nyandet, ngeluh, padahal dia harusnya mengeluhnya sama Allah bukan sama manusia kan, seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq ya, yang Maha Pemberi rezeki. Tayyib, sekarang kita masuk ke tempat jual beli ya. Nah, tidak disyaratkan ya di dalam melakukan tempat jual beli di tempat-tempat yang tertentu. Jadi dimanapun kita bisa melakukan jual beli ya. Bisa di pasar, di rumah, bahkan era digital zaman sekarang ya, di platform itu bisa ya. Akan tetapi ada satu tempat yang memang kita nggak boleh melakukan transaksi jual beli, yaitu di dalam masjid ya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu anin Nabi SAW naha 'anis syira' wa bai' fil masjid ya. Diriwayatkan dari Abdullah Amr bin As bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli di dalam masjid ya. Jadi hikmahnya kita itu dilarang melakukan transaksi di jual beli ya di dalam masjid itu adalah biar nggak ada kegaduhan di masjid ya. Orang itu kan niatnya di masjid mau beribadah gitu ya. Yang ini malah jual beli ini membuat kegaduhan dan juga membuat lalai orang ya. Pertanyaannya batasannya tuh sampai mana sih masjid gitu kan? Orang ada bilang kalau di terasnya boleh nggak? Nah ini dilihat juga ya. Kalau memang teras ini masuk pekarangan masjid ya, masuk ke dalam pagar masjid, ini berarti teras masjid ini masuk area masjid ya. Jadi nggak boleh orang jualan di teras masjid. Harus di luarnya lagi. Kalau zaman sekarang kan memang masjid sekarang udah mulai modern ya. Ada beberapa masjid yang memang menyediakan lahan untuk jual beli ya kan. Dikasih tempat-tempat khusus. Nah ini diperbolehkan karena dia bukan masuk area untuk ibadah sholat ya kan, seperti itu. Termasuk dalam larangan untuk melakukan transaksi jual beli saham dengan menggunakan telepon ya atau internet ya di dalam masjid. Jadi bukan berarti antum buka Shopee misalkan ya atau marketplace yang lain gitu ya. Di dalam masjid antum check out gitu, itu sudah masuk transaksi ya. Jadi itu nggak diperbolehkan. Tayyib. Insya Allah sekarang kita masuk ke poin yang penting ya, yaitu jual beli yang diharamkan ya. Jual beli yang diharamkan. Tayyib. Karena pada dasarnya fikih muamalah ini hukum asalnya adalah mubah, yang perlu kita pahami itu yang haram ya. Jadi yang haram itu sedikit, yang mubah itu bukan banyak lagi, nggak terhitung ya. Karena manusia bisa dengan kreativitasnya dia untuk mengembangkan ya muamalahnya dengan ide-idenya dia. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan. Tayyib. Di antara keagungan Islam dan keindahannya dalam muamalah yang diharamkan tidaklah terlalu banyak ya. Berbeda dengan muamalah yang diperbolehkan jumlahnya nggak terbatas. Ya. Karena itu hukum asal muamalah itu adalah mubah ya. Mubah itu artinya boleh. Kalau di dalam fikih ibadah, hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalilnya. Makanya ketika kita mau sholat, kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, harus ada dalilnya dulu. Ada nggak dalilnya? Ada nggak contoh Rasulullah SAW ya menerapkan ibadah tersebut? Berbeda dengan muamalah. Muamalah kita tidak perlu. Ada nggak dalilnya? Kan biasanya ada orang begitu ya kadang. Kalau misalkan dikit-dikit pakai dalil, maksudnya ibaratnya kan orang ibadah harus pakai dalil. Nanti kalau misalkan antum pakai mobil, nggak ada dalilnya dong. Kan biasanya ada orang-orang yang berpikir seperti itu ya kan. Nah ini mobil ya kan, elektronik ini berhubungan dengan tentang muamalah gitu ya. Nggak perlu kita dalil ya, hukum dalil dan sebagainya. Jadi selama itu tidak ada unsur keharaman, maka diperbolehkan. Itu bukti keagungan Islam ya, benar-benar memberikan kita ruang gitu untuk berkreativitas. Ya, kalau kita perhatikan ya, muamalah yang diharamkan itu kita dapat garis bawahi menjadi 3 poin penting ya. Yang pertama, jumlahnya nggak banyak. Jadi sesuatu yang haram tuh jumlahnya nggak banyak. Jadi orang yang berpikir di dalam agama nih banyak sekali yang haram. Nah ini dia sudah salah pemikiran. Padahal yang mubah ya, yang halal itu jauh lebih banyak ya. Jumlah yang haram itu tidak terlalu banyak ya. Yang kedua, setiap muamalah yang diharamkan Allah berikan gantinya. Pasti itu. Ketika ada yang diharamkan, pasti ada yang diganti ya.
yang halal ya. Seperti Allah mengharamkan riba, Allah menggantinya dengan menghalalkan jual beli tidak tunai ya. Riba itu kan niatnya kan orang biar dapat keuntungan dari meminjamkan uang kan ke seseorang ya. Tapi di sini digantikan dengan jual beli tidak tunai ya. Jual beli tidak tunai ini antum mau jual barang secara kredit ya kan, tapi antum bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi ya. Dan kredit ini jika diterapkan sesuai syariat ini diperbolehkan. Yang kedua, Allah mengharamkan judi ya. Sebagai gantinya dihalalkannya perlombaan ya. Judi kita dilarang ya kan? Sudah jelas ya. Sebagai gantinya dihalalkan perlombaan. Antum mengikuti lomba ya dan mendapatkan hadiah itu diperbolehkan ya, selama dengan ketentuan yang syariat ya. Yang ketiga, muamalah yang diharamkan umumnya mengandung kezaliman, maka hikmah pengharamannya menjaga tatanan hidup masyarakat dari efek kezaliman. Nah, ini jelas ya. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh syariat itu pasti mengandung kezaliman ya. Sebagai contoh hutang. Orang kalau misalkan hutang ini masuknya akad sosial ya. Jadi bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Bagi siapa ya yang memberikan hutang itu akan dilipat gandakan ya pahalanya. Jadi orang yang memberikan hutang itu adalah salah satu akhlak karimah ya. Jadi antum membantu temannya ya, membantu teman yang sedang membutuhkan itu mendapatkan pahala ya kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan dari akad sosial? Kan seperti itu ya. Kalau misalkan orang yang tadinya nyari utang sana sini nggak dapat, akhirnya dia berhutang ke salah satu lembaga keuangan dan lain sebagainya, pasti mendapatkan rate gitu ya, ada bunga dan lain sebagainya. Di sini dia terzolimi, ya kan? Dia terpaksa karena memang tidak dapat pinjaman, datang ke tempat yang lembaga ya gitu ya. Akhirnya dia mendapat kezoliman jelas gitu ya. Dia hutang 10 juta misalkan, baliknya jadi 15 juta misalkan. Ya. Ini mengandung kezoliman, penipuan dan lain sebagainya. Pasti ada seseorang yang terzolimi ya. Imma penjual atau pembeli. Ini dia 3 faktor ciri-ciri ya muamalah yang diharamkan. Sekarang kita masuk ke faktor penyebab suatu muamalah diharamkan ya. Ada 3 faktor utama ya penyebab muamalah itu diharamkan. Yang pertama adalah kezoliman dan yang kedua adanya gharar. Gharar itu adalah penipuan, ketidakjelasan ya. Dan yang ketiga adalah riba. Yang ketiga adalah riba. Nah, insya Allah pada pekan ini kita akan mengambil faktor pertama yaitu kezoliman. Tadi kita sudah membahas ya, sesuatu yang haram itu pasti mengandung unsur kezoliman ya. Sebagai disebutkan di sini ya, sebuah muamalah mengandung kezoliman terhadap salah satu pihak adalah pihak manapun niscaya diharamkan ya. Jadi ketika kita menzolimi penjual atau menzolimi pembeli maka ini diharamkan ya. Bahkan disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 ya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya. Sebutkan ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dengan cara yang nggak benar ya. Kecuali dengan jalan perniagaan dan berlaku dengan suka sama suka ya. Kezoliman ini macam-macam ya, bisa penipuan ya, bisa manipulasi ya, jual beli settingan ya, bisa juga macam-macam banyak ya, riba ya, monopoli ya, itu masuk terhadap kezoliman. Di antara bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan karena mengandung kezoliman ya, yang pertama itu adalah gish. Gish itu artinya curang ya. Makanya kalau di pondok itu ya sering itu satu-satu ya, man ghosyana falaisa minna. Maksudnya kalau lagi ujian seperti itu pasti ya dalilnya. Barang siapa yang curang bukan golongan kita gitu ya. Nyontek gitu kan ibarat seperti itu ya. Jadi itu sudah dipakai ya. Jadi memang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pernah ke pasar ya. Lalu ada sahabat menjual gandum. Kalau kita tuh biasa di Jakarta itu jualan beras itu di ember tuh diliatin tuh berasnya kan, tempel harganya berapa. Nah, seperti itu. Lalu dilihat ada gundukan gandum, lalu Nabi datang ya, dimasukin tangannya tuh ke dalam. Pas dirasain di dalamnya itu kok basah gitu. Lalu ditanya sama Nabi ya, "Ma hadza ya sahibut ta'am?" Apa ini gitu. Kata
penjual ini asobatus sama ya Rasulullah ya. Kata sahabat, ini kena air hujan ya, wahai Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Afala ja'altahu fawqa ta'am likay yarahun nas man ghasya falaysa minni. Kenapa nggak kamu liatin yang cacat ini, yang basah ini taruh di atas ya? Ya barang siapa yang melakukan berlaku curang ini bukan dari golonganku. Dari sini kita bisa mengambil hikmah ya, bahwasanya kita yang pertama harus jujur ya dalam praktik jual beli. Ya apalagi yang jual beli online ya, barang-barang bekas itu misalkan ada lecet, ada minus pada barang tuh kita harus jelasin. Kalau bisa difoto sama dengan jelas gitu, agar orang nggak kecewa. Lalu yang kedua, najas yang kedua ya. Yang kedua adalah najas ya. Apa sih najas itu? Najas itu secara bahasa berarti membangkitkan ya. Secara istilah memiliki beberapa bentuk ya. Yang pertama, seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli ya. Baik ada kesepakatan sebelumnya atau tidak. Maksudnya apa? Jadi dia seolah-olah ingin menaikkan suatu nilai barang dan dia memang nggak berniat untuk membeli barang tersebut ya. Sehingga orang lain terpancing untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi ya. Bisa jadi ada orang jualan ya, kelihatannya rame, padahal temennya semua itu settingan sudah. Seolah-olah nawar tinggi-tinggi, ada satu korban ya, dia merasa ngelihat wah tertarik, akhirnya dia nawar lebih tinggi lagi ya. Sehingga harganya naik ya. Ini ada unsur kedustaan di dalamnya. Atau yang kedua, penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya ya. Nah ini juga ya, dia ada kedustaan di sana ya. Jadi jual beli barang ya, misalkan dia ngomong oh ini barangnya nih barang asli gitu, padahal KW misalkan ya, dan lain sebagainya. Ini nggak boleh ya. Yang ketiga, penjual berkata harga pokok barang ini sekian. Nah ini kadang juga orang gitu, nggak bisa nih udah harga modal, padahal bukan harga modal gitu ya. Biar orang mau beli di atas itu. Intinya adalah najas ini adalah kebohongan ya. Di dalamnya adalah kedustaan, kebohongan, dan penipuan di dalamnya. Jadi kita sudah belajar tadi gis, kecurangan, yang kedua ada kebohongan. Sekarang kita masuk hukum najas ya. Jelas ya hukum najas ini diharamkan ya, karena merupakan penipuan dan pengelabuhan terhadap pembeli. Namun demikian hukum akad jual belinya tetap sah ya. Tetap sah, secara akad sah, tapi dia tetap berdosa ya karena berbohong atau berdusta. Akan tapi pembeli memiliki hak khiyar di sini karena dia merasa ditipu, misalkan harganya jadi lebih mahal ya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa kok jual beli barang ternyata merasa ditipu nih, harganya kemahalan, dia memiliki hak untuk khiyar ya. Jadi dia boleh itu mengembalikan barang tersebut, dia merasa ditipu. Tapi kalau dia sudah ikhlas ya sudah ya. Secara akad itu sah jual belinya. Dalilnya apa? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najas ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya jual beli najas ya. Baik. Yang ketiga, menjual, membeli dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual atau dibeli, ditawarkan oleh muslim yang lain. Ya simpelnya adalah nikung gitu ya. Jadi yang pertama adalah menjual barang terlebih dahulu dijual oleh muslim ya. Penjual berkata kepada orang yang telah membeli suatu barang dengan harga 10.000 dan orang lain jual barang yang sama dengan harga 9.000 tayyib. Misalkan di pasar ini ya, jualan mangga kanan kiri ya kan. Ada pembeli datang nih, ya kan. Ditanya berapa mangganya 1 kilo, 10.000. Nah, ini masih lagi negosiasi, yang sampingnya langsung ngomong sama saya aja 9.000. Nah, nikung namanya ya kan. Nah ini nggak boleh ini ya. Namanya adalah menjual barang ya. Kalau di bai ala akhih ya, menjual barang di atas saudaranya. Atau sebaliknya ya, pembeli juga bisa kayak gitu ya kan. Ada penjual ya, sudah negosiasi gitu ya sama si pembeli, sudah deal di harga 8.000, tiba-tiba datang pembeli yang baru masuk, saya beli 10.000, dinaikin sama dia, akhirnya pindah ke pembeli yang satu. Nah ini nggak boleh ya.
lalu memberi barang yang terlebih dahulu dibeli. Nah, ini yang tadi ya. Menawar barang yang terlebih dahulu ditawar oleh muslim yang lain ya. Seseorang mendapati dua orang sedang tawar-menawar dan keduanya hampir sepakat ya. Lalu dia berkata kepada penjual, saya beli barang Anda dengan harga di atas tawarannya. Atau dia berkata kepada pembeli, saya tawarkan kepada Anda barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Jadi misalkan lagi negosiasi nih, lagi tawar-menawar ya. Misalkan harganya 10.000, akhirnya sudah sepakat di tengah 8.000 ya. Terus dia masuk menawar lebih tinggi 10.000, ini nggak boleh ya. Atau kebalikannya juga sama ya, sudah sepakat 8.000 penjual sama pembeli, ada penjual lain nawarin lebih murah, sama saya 6.000 aja. Nah, ini nggak boleh ya. Kecuali memang dalam proses negosiasi ini belum menemui titik temu ya. Jadi misalkan jual beli mobil misalkan ya, harga mobil 100 juta ya. Si pembeli seneng, cuman dia nggak cocok sama harganya. Misalkan dia maunya 80 juta. Negosiasi belum menemukan jalan tengah gitu ya. Belum cocok dengan harga. Tiba-tiba ada pembeli lain masuk. Dia berani misalkan 95 juta. Ini diperbolehkan. Karena selama negosiasi ini dia belum menemukan jalan tengah ya. Ini diperbolehkan. Ya, menawar barang terlebih dahulu yang ditawar oleh muslim yang lain hukumnya haram dengan dua syarat ya. Bila mana hampir terjadi saling kecocokan ya. Kalau nggak jadi saling kecocokan ya seperti tadi, ini diperbolehkan ya. Terus jual beli tidak dengan cara lelang. Dengan demikian saat lelang dibolehkan. Kalau lelang boleh ya. Kalau lelang jelas boleh. Kan memang lelang itu kan mendapatkan nilai tertinggi ya. Ini saya ada mobil antik, saya mulai dari 100 juta misalkan. Ada yang nawar 110. Terus ada yang datang lagi 120 ya. Sampai diambil yang paling tinggi, ini diperbolehkan. Karena memang dia lelang, bukan akad jual beli ya. Gitu ya. Jadi seluruh akad yang dikiaskan ya. Dikiaskan itu yang dimisalkan dengan jual beli. Maka jika seseorang mengajukan lamaran ke salah satu instansi dan instansi tersebut menyatakan diterima, dia lebih berhak mengisi lowongan pekerjaan tersebut ya. Adapun jika belum keluar pernyataan diterima, dibenarkan oleh orang lain mengajukan lamaran. Jadi kalau misalkan ada ya bisa nggak instansi ya, siswa juga gitu ya. Ada siswa yang memang dia layak untuk diterima gitu, sudah diterima bahkan ya. Ya qadarullah ada yang masuk ibaratnya mungkin punya dana lebih tinggi ya. Akhirnya kegeser, ini kan bisa juga seperti ini. Ini juga tidak diperbolehkan ya. Atau karyawan juga seperti itu ya. Efek orang dalam gitu ya. Tapi kalau memang belum ada belum ada surat pernyataan resmi ya, ini penulis mengatakan adapun jika belum keluar pernyataan diterima, dibenarkan orang lain mengajukan lamaran yang lain ya. Belum ada kabar gitu ya. Dalilnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal wala yabi'u ba'dukum ala bai' akhihi ya. Walafdul muslim la yasumul muslim ala saumi akhihi ya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sebagian kalian menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh muslim yang lainnya. Dalam riwayat Muslim, janganlah seorang muslim menawar barang yang telah dahulu ditawar oleh saudara muslimnya ya. Jadi intinya adalah menikung ya saudara sama muslim ya. Baik kita sebagai penjual, baik kita sebagai pembeli, ini tidak diperbolehkan ya. Tentu ada hikmahnya ya. Ya, syariat melarang ini tentu ada hikmahnya jelas ya. Kalau orang sudah saling tikung menikung nih bisa terjadi permusuhan. Berapa banyak orang ya temenan ya, bukan cuman ya, masalah uang itu pasti bisa merusak pertemanan ya. Masalah hutang ya, kadang masalah bisnis dan lain sebagainya. Makanya etika-etika dalam berbisnis tuh kita harus belajar ya. Kita contoh Rasulullah SAW ya, bagaimana beliau amanah dalam bekerja ya, berjual beli ya. Yang keempat adalah ihtikar ya. Ihtikar ini adalah monopoli atau menimbun barang. Jadi ihtikar itu adalah menahan barang yang merupakan hajat orang banyak ya. Jadi kebutuhan premier gitu ya. Kebutuhan utama seperti minyak, beras ya, air dan lain sebagainya dia timbun. Ya. Maka ini diharamkan ya dalam syariat ya. Bahkan para ulama sepakat semuanya ya
bahwasanya hukum monopoli ini atau ihtikar penimbunan ini haram ya. Disebutkan dalam hadis ya, la yahtakir illal khati, kata Nabi SAW ya. Orang-orang yang melakukan ihtikar ya adalah berdosa ya. Jadi ihtikar itu penimbunan, monopoli ini berdosa ya. Akan tapi nggak semua barang-barang yang ditimbun itu haram ya. Di sini kita sudah tahu nih bahwasanya kebutuhan premier gitu ya. Kebutuhan premier seperti beras ya, minyak, gula ya. Kebutuhan makanan lah, bahan bakar ya, bahan bangunan ya. Itu kebutuhan pokok seperti itu. Tapi kalau misalkan dia punya fashion ya, seperti bilang kayak pakaian lah ya. Pakaian itu kan mungkin ada trennya seperti itu ya. Misalkan ada jenis pakaian tertentu. Ini ketika dia memang menguasai pasar, nggak akan berpengaruh sama orang. Orang nggak beli bajunya dia pun juga nggak masalah kan gitu kan. Tetap hidup aja kan, karena bukan kebutuhan pokok. Itu udah masalah. Jadi yang pertama, barang yang dimonopolikan itu bukan kebutuhan pokok manusia ya. Jadi kayak alat-alat kesehatan itu nggak bisa kita monopolikan, nggak boleh karena emang kebutuhan ya. Jadi kalau kita punya produk-produk yang memang bukan kebutuhan pokok, kita menguasai pasar ya seperti itu, maka itu hukum asalnya mubah ya. Itu yang pertama. Terus melakukan ihtikar pada saat harga melambung. Adapun menimbun barang pada waktu harga murah tidak dinamakan ihtikar, tidak dinamakan monopoli ya. Penulis seperti ini. Jadi ketika memang sebagai contoh restoran ya membutuhkan banyak minyak, ya, dia perlu stok ya. Nggak mungkin beli dikit-dikit. Dia perlu stok untuk membeli untuk sebulan 2 bulan ke depan. Dia beli banyak nih minyak. Tujuannya ya bukan untuk dijual lagi ya. Untuk kebutuhan dapur, restoran dan lain sebagainya. Ini nggak masalah ya. Lalu contoh yang lain adalah perlindungan hak cipta. Nah, hak cipta pun juga kita nggak boleh ambil ya. Nama suatu brand ya, atau logo suatu brand ya. Ini memiliki yang namanya hak perlindungan. Jadi ketika seseorang menggunakan nama, ya, bahkan disebutkan kalau perubahan nama sedikit pun itu dalam undang-undang itu masih mencuri hak cipta. Ya. Misalkan KFC jadi apa? BFC misalkan, atau McD jadi McLee misalkan ya. Dirubah sedikit aja gitu ya. Itu secara undang-undang kita ngomong, secara undang-undang itu masih ada unsur peniruan di dalamnya. Jadi merupakan etika perniagaan ya, jual beli ya. Para produsen barang meminta perlindungan hak cipta mereka dan melarang orang lain untuk meniru barang produksi atau merek mereka. Ya, mereka melakukan monopoli produksi barang tersebut, termasuk hal ini materi-materi ilmiah ya, seperti buku ya, kaset, program komputer dan lain sebagainya. Ini memiliki namanya hak cipta. Jadi ketika kita punya karya ya, bisa jadi penulis buku, makanya nggak boleh kan kita langsung fotokopi. Kita lihat dulu ada hak ciptanya nggak. Biasanya ada larangan tuh. Nah, kita harus ikuti aturan tersebut ya. Bahwasanya itu sudah termasuk aset bagi si pemilik ya. Aset memang yang aset tidak tersentuh seperti itu ya. Perlindungan hak cipta dibolehkan syariat dan wajib ditaati ya. Dan tidak termasuk monopoli yang diharamkan karena beberapa hal. Yang pertama, hak cipta merupakan milik pembuatannya ya. Jadi memang karya hasil dia, maka meniru atau mengkopinya dia anggap melanggar hak orang lain. Jadi kita sudah menzolimi dia seperti itu. Yang kedua, hak cipta tidak termasuk kebutuhan pokok yang membuat orang banyak menderita disebabkan tingginya harga. Sebagai contoh hak cipta, kalau kita membahas tentang Facebook ya, Facebook itu kan dia punya logo baru ya, kalau nggak salah apa ya namanya, Anda lupa. Meta ya, Meta itu ya. Dan itu digugat sama perusahaan lain karena logonya dia itu mirip sama perusahaan lain. Dan digugatnya itu nggak cuma satu. Nama Metanya digugat, nama logonya digugat juga. Jadi ada juga perusahaan yang menggunakan nama Meta seperti itu. Akhirnya harus mengganti rugi dengan nominal yang besar ya. Karena bisa dikatakan dia mengambil hak cipta atau karya orang lain ya. Jadi ini hikmahnya ya Islam ya. Bayangin kalau misalkan orang hak cipta nggak dilindungi ya. Orang seenaknya sendiri. Orang sudah capek-capek ibaratnya ya membangun suatu bisnis ya. Sudah dikenal ya ikonnya. Tapi orang main ambil sana sini ya.
Taib. Yang ketiga adalah pembeli barang hak cipta disyaratkan untuk tidak memperbanyak atau menirunya dan wajib memenuhi persyaratan tersebut. Ya. Jadi kalau si pemilik hak cipta ini mengizinkan ya untuk kita menyebarluaskan ya, mengcopy ya, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau memang nggak ada ketentuan tersebut, maka kita harus izin dulu ya. Ya, kita harus izin. Jadi ketika kita misalkan bersosial media gitu ya, itu kan biasanya ada akun-akun dakwah ya. Akun-akun dakwah tuh nggak cuma di Indonesia, di Saudi pun punya banyak. Kalau kita emang pingin ngambil ya materi mereka, kita harus izin dulu ya. Boleh nggak kita ambil materinya ya. Bahkan anak pribadi juga kadang ngelihat ada materi-materi video-video pendek bahasa Arab itu, anak DM dulu, anak kirim pesan pribadi dulu, boleh nggak misalkan anak terjemahin ceramahnya syekh tersebut. Nah, jadi kita harus izin dulu ke mereka. Yang kelima, menjual barang yang digunakan untuk maksiat ya. Ini udah jelas ya. Jadi dia menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat ya. Seperti menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok ya. Memang dia jual belinya anggur, tapi dia tahu pembelinya dia ini dari produsen besar untuk perusahaan minum-minuman keras ya. Dia sudah tahu itu. Nah, ini nggak boleh. Padahal anggur ini ya mubah pada dasarnya. Tapi dia tahu bahwasanya anggur ini bakal dipakai untuk menjadi minuman keras ya. Begitu juga dengan akad sewa, menyewakan tempat kepada orang yang menjual barang haram ya. Ya, seperti kaset di sini ya, menyewakan gedung kepada, kalau di sini lebih keras lagi ya penulis ya, menyewakan gedung kepada bank konvensional dan lain-lainnya ya. Intinya kita harus kalau memang kita tahu si penjual ini tahu siapa pembelinya ya. Dia udah tahu ya, walaupun barangnya mubah. Misalkan dijadiin tempat yang nggak bener, ini nggak diperbolehkan ya. Dalilnya Allah berfirman ya dalam surat Al-Maidah ya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kalian menolong dalam berbuat dosa dan pelanggarannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Seperti itu. Jadi kurang lebih faktor-faktor kezoliman itu ya. Tadi kita sudah membahas ya. Yang pertama itu ada yang namanya ghish ya, curang ya. Yang kedua ada yang namanya najas ya, penipuan. Yang ketiga adalah menjual di atas saudara sesama muslim ya, menikung ya. Lalu yang keempat ada yang namanya monopoli ya. Yang keempat ada namanya monopoli, dan yang terakhir adalah menjual barang untuk digunakan untuk maksiat ya. Wallahu alam. Hak cipta masuk ke ini tadi, ihtikar ya, monopoli ya. Atau ya ihtikar, hak cipta juga masuk ya, pelindungan hak cipta. Jadi wallahu alam bishawab ya. Mungkin pada hari ini kita cukupin dulu ya pembahasan kita sampai faktor pertama kezaliman, dan insya Allah di pekan selanjutnya kita akan masuk ke goror atau faktor tipuan ya. Ya. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.